Assalamualaikum, halo Sobat Catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong PLLCS dalam video problem catur. Iya Sobat Catur, ini dia problemnya. Silahkan perhatikan untuk posisi buah putih dan buah hitam. Dan targetnya adalah 3 langkah mat. Kemungkinan menurut saya ini adalah salah satu jenis problem catur pasar ya, yang suka di pasar malam ataupun pasar-pasar keramaian. Kenapa demikian? Coba lihat, perhatikan untuk buah perwira putihnya. Ini lebih dari double ya, double ya, kebanyakan lebih dari 2 ataupun 3. Kita lihat saja kuda saja di sini ada 5, kemudian bentengnya ada 4. Nah, kalau untuk gajah dan menteri normal. Jadi problem catur pasar itu rata-rata tidak normal kalau dilihat dari posisi buah-buahnya ya, yang double itu. Ya, mengapa demikian? Karena mungkin untuk mengalihkan perhatian penonton atau yang akan memecahkan problem catur supaya tidak bisa cepat terpecahkan atau cepat ketebak. Karena kalau demikian bandar yang buka di pasar itu akan jebol ya. Baik Sobat Catur, sekarang saya akan sebutkan dulu posisi masing-masing buah caturnya. Untuk posisi Raja Putih berada di C7 dan Menteri berada di A2. Kemudian untuk perwira kuda ada 5. 1 berada di C8, kemudian di C6, C5, E2 dan F3. Kemudian untuk bentengnya D3, E1, G3 dan G7. Lalu sepasang gajah masing-masing berada di B4 dan C4. Dan terakhir ditambah dengan 2 pion yang berada di D4 dan H2. Lalu untuk posisi buah hitam, rajanya berada di H8 disertai atau didampingi oleh sebuah perwira yaitu gajah berada di F5. Nah, gajah ini nantinya akan merintangi semua serangan-serangan dari putih ya, karena untuk melindungi raja hitam. Dan kalau kita lihat posisi raja hitam sudah tidak bisa bergerak, terisolasi oleh posisi benteng putih yang berada di G7. Nah Sobat Catur, untuk tingkat kesulitan problem ini ya, problem pasar ini biasanya rata-ratanya cukup lumayan ya, cukup keras, tidak mudah untuk terpecahkan. Dan biasanya orang yang bisa memecahkan problem catur di pasar malam itu kemungkinan sudah mengenal dan tahu kunci jawabannya. Atau bisa juga ada master ya, master yang menyamar jadi penonton ya, iseng-iseng untuk menjajal atau mengetes kemampuan problem catur yang ada di pasar malam itu. Atau bisa jadi ya ada bandar catur ya yang keliling-keliling mungkin ya, nggak tahu juga ya, mungkin ya iseng-iseng lah seperti itu. Sorry Sobat Catur ya, saya banyak ngomong dan semua itu hanya untuk menjelaskan biar Anda cepat paham. Dan saya ajak Anda sambil ngobrol, sambil berpikir. Ya mudah-mudahan saja di sini Anda bisa memecahkannya. Kalau tidak silahkan di pause dulu, dihentikan dulu lalu otak-atik. Setelah ketemu silahkan sampaikan kunci jawabannya yang berada di akhir video. Baik Sobat Catur, sebelum kita bongkar dan kita buka kunci jawabannya serta seperti apa solusinya, ada baiknya kita analisa dulu ya untuk beberapa saat. Di analisa ini kita coba dengan kuda langkah pertamanya dari F3 ke E5. Tujuannya adalah ke F7 skak. Namun tentu saja gajah akan mengantisipasinya ke G6 agar kuda tidak bisa ke sana. Ya kalau diskak oleh kuda tentunya pastinya akan dimakan dong ya. Dan kalau kuda memakan gajah, pastinya raja akan memakan benteng karena sudah terhalang oleh kuda. Oke, jadi putih gagal di sini ya. Kita kembali. Berikutnya kita coba di analisa ini, di analisa yang kedua, bagaimana kalau kuda E2 ke F4. Tujuannya adalah membuka benteng untuk bisa melakukan sekak ke E8. Dan jawaban hitam yang terbaik pastinya gajah akan ke G6 ya, menutup atau mencegah supaya jangan ke arah sana, dan juga bisa memblok apabila benteng melakukan sekak ke H3.
Jadi ini pun gagal juga ya buat putih. Oke, kita balik lagi. Oke sobat catur, saya rasa untuk analisanya seperti itu saja ya, segitu saja. Dan kalau Anda ingin menambahkannya silahkan diutak-atik lagi ya. Barangkali saja Anda masih penasaran dan tidak percaya dengan seperti itu. Baik sobat catur, jadi kuncinya adalah benteng G7 ke E7. Tujuannya adalah supaya benteng G3 bisa melakukan skak ke G8 ataupun menempatkan ke G7 di langkah kedua apabila ada kemungkinan gajah hitam ke H7. Kalau gajah hitam menutupnya atau membloknya ke E6 ataupun ke G4, maka di langkah kedua putih adalah menteri ke D2. Nah setelah ini gajah hitam kemanapun pergi tetap akan skakmat ya, karena diincar atau diancam oleh menteri dan benteng. Kalau gajah hitam mencegahnya atau menutupnya ke E6 serta ke G4, maka langkah ketiga skakmatnya oleh menteri ke H6. Tetapi apabila gajah hitam ke F5 untuk mencegah menteri supaya tidak skak, maka skakmatnya oleh benteng di langkah ketiga G3 ke G8. Seperti itu ya kunci jawaban di solusi yang pertama. Ruwet kali ya, banyak ilmu-kalikunya, banyak pencegahannya dari gajah hitam ini. Kalau tidak gampang-gampang mencerna ya, ini akan kesulitan yang memecahkan problem. Baik, sekarang di solusi yang kedua, mari kita lihat kunci jawabannya. Kuncinya adalah benteng G7 ke E7. Kalau gajah hitam memblok ya, mau mencegah maksudnya ke G6, maka tinggal geser saja benteng G3 ke H3. Dan apabila diblok oleh gajah, maka tinggal makan saja dan langsung skakmat. Oke sobat catur, terima kasih atas waktunya. See you next video and thank you for watching.